Dengan beringas, belasan anggota debt collector ini merusak mobil di halaman kantor Polsek Bukit Raya, Pekanbaru Riau. Tak hanya itu, para pelaku menganiaya seorang perempuan yang berada di dalam mobil. Namun yang disayangkan, aksi itu tak dapat dicegah oleh anggota Polsek Bukit Raya. Sehari setelah kejadian, polisi berhasil menangkap 4 orang pelaku, masing-masing MHA, RS, A, dan R. Sementara 7 anggota debt collector lainnya masih dalam pengejaran polisi. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa batu dan besi. Sebelumnya peristiwa itu dipicu dari sekelompok debt collector yang terlibat cekcok dengan korban yang juga seorang debt collector. Korban yang saat itu bersama istrinya merasa terancam, kemudian melarikan mobilnya ke Polsek Bukit Raya. Sesampainya di halaman Polsek, para debt collector itu justru dengan brutal menyerang dan merusak mobil korban. Diteriakkan oleh kelompok pelaku ini, rampok dan maling dikejar. Korban yang merasa terancam bersama dengan istrinya dengan menggunakan mobil Calya mengamankan diri masuk ke Polsek Bukit Raya. Kemudian di halaman Polsek Bukit Raya kemudian dilakukan pengerusakan oleh beberapa orang yang melakukan peristiwa pidana pengerusakan secara bersama-sama. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Diduga mabuk dan cekcok dengan istri, seorang WNA mengamuk di supermarket apartemen Kalibata City. Sementara di Medan, Sumatera Utara, bentrok antar 2 kelompok pemuda berujung penjarahan di warung kelontong. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Pramadika Samudra. Ratusan orang dari 2 kelompok pemuda terlibat bentrok di kawasan Makam Pahlawan Belawan 1 Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tak hanya saling serang, kelompok pemuda dari Gudang Arang juga menyerang dan merusak sejumlah rumah yang berada di kawasan Lorong Papan. Satu sekolah dasar pun turut terkena imbasnya. Bahkan mereka juga sempat menjarah sebuah warung kelontong. Sambil menjarah semua rokok, mainan diambil semua. Ini isi kulkas pun udah kosong semua, diambil orang itu, nggak ada lagi. Tapi baru saya belanja rokok dari malam. Belanja rokok aja udah 2 juta. Inilah yang isi dalam styling. Sama mainan ini banyak diambilnya. Aksi tawuran ini diduga dipicu karena dendam. Dalam tawuran sebelumnya, seorang remaja berusia 14 tahun tewas karena tertembak anak peluru dari senapan angin. Aksi tawuran antar kedua kelompok pemuda ini mereda setelah petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Belawan meminta salah satu kubu untuk mundur. Polisi hingga kini masih mencari siapa-siapa saja yang terlibat untuk selanjutnya diproses hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Seorang warga negara asing mengamuk di dalam supermarket di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Pelaku yang ternyata dalam kondisi mabuk diketahui terpancing amarahnya usai cekcok dengan sang istri. Warga negara asing asal Afrika ini tiba-tiba saja mengamuk dan merusak seluruh barang di dalam supermarket kawasan apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Petugas keamanan kesulitan mengamankan pelaku karena tengah mabuk. Pria ini bahkan semakin menjadi dan nekat menyirami tubuhnya dengan minyak goreng yang dipajang di rak. Setelah berhasil diamankan pun, pelaku nyaris melukai diri sendiri untuk mengakhiri hidupnya.
Bawa naik ke atas, Pak polisi tangkap. Kan di sini kan banyak yang dipukul juga dia kan. Sempat dipukul sama warga juga. Malam geng di Depan itu. Menurut polisi, WNA berinisial K itu sedang mengalami depresi akibat cekcok dengan sang istri. Sebelum mengamuk, ia sempat mengancam akan menghabisi nyawa anak-anaknya. Memang tujuan dari awal mau membunuh anak. Posisi anaknya seperti mau dilempar itu kan cukup dalam. Iya. Dia ayo begini, langsung kita rebut, kita amankan anaknya dua ini. Anaknya kita amankan dengan harapan bapaknya orang kita amankan juga. Namun bapaknya lepas. Ada lebih dari 10 anggota security maupun dari Polsek Pancoran. Kalau itu lari ke bawah, kita kejar. Ujung kita amankan, dia masuk ke supermarket. Kini pelaku masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat terjatuh dari tangga saat akan ditangkap polisi. Dari Jakarta, Hendra Aryadi untuk CSI RTV. Lagi dan lagi perundungan terjadi. Kali ini seorang remaja putri di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung menjadi korbannya. Dalam video yang viral di media sosial terekam bahwa korban berulang kali dipukuli dan bahkan dipaksa bersujud mencium kaki pelaku. Pulang lomba di telepon bagus. Aku maaf, Mbak. Orang udah ntar dulu orang. Siswi SMP di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung ini hanya bisa menangis ketakutan. Korban rela meminta maaf berkali-kali agar perundungan yang dilakukan teman-temannya itu usai. Namun pelaku justru semakin membabi buta melontarkan kata makian hingga menganiaya korban. Korban dipukul dan ditendang berkali-kali hingga dipaksa bersujud dan mencium kaki salah satu pelaku. Menurut polisi, perundungan terhadap korban dilakukan berulang kali di 3 desa yang berbeda. Video viral itu berada di TKP ketiga, yaitu di Kecamatan Y5. Setelah olah TKP, kami melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi, yaitu saksi korban sendiri, kemudian saksi dari keluarga, dan saksi dari teman korban yang sempat ada di TKP tersebut. Ada orang apa ya? Hingga kini polisi masih terus memeriksa pelaku utama berinisial IA dengan didampingi ibu kandungnya untuk memastikan motif di balik perundungan tersebut. Dari Pringsewu, Lampung, Ahmad Ridwan untuk CSI RTV. Polisi menggerebek kamar kontrakan yang dijadikan rumah produksi narkoba jenis tembakau sintetis. 1 dari 3 tersangka merupakan seorang chef di Hotel Bintang 5. Aparat dari Satuan Narkoba Polres Cimahi menggerebek rumah kontrakan yang dijadikan rumah produksi narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Cisangkan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Polisi datang bersama tersangka yang telah lebih dulu ditangkap, yaitu Dimas Permana. Dimas diketahui berprofesi sebagai juru masak di salah satu hotel bintang 5 di kawasan Padalarang. Tersangka ditangkap karena sudah masuk dalam DPO polisi. Setelah dikembangkan, tersangka menunjukkan lokasi pembuatan sekaligus produksi narkoba jenis tembakau sintetis. Dari penggerebekan itu, polisi juga menangkap 2 rekan Dimas, yaitu Sandi dan Raffi. Dari penggeledahan, polisi menemukan puluhan botol cairan bahan baku narkoba yang bisa memproduksi 3,5 kg tembakau sintetis serta 40 gram tembakau sintetis siap edar. Total barang bukti yang diamankan bernilai lebih dari 300 juta rupiah. Rumah ini diduga dan berhasil diungkap oleh Narkoba Polres Cimahi yang digunakan sebagai home industry. Industri tempat produksi, pembuatan, penjualan, menyimpan dan menawarkan narkotika golongan 1 jenis cairan sebagai bahan baku tembakau sintetis. Nah, kenapa sekarang akhirnya masuk ke dalam dunia narkotika? Ada kebutuhan lebih ya. Intinya
saudara DAP ini pelaku punya kebutuhan lebih dan mengambil jalan pintas, yaitu sebagai produksi menjual narkotika golongan 1 sebagai bahan baku tembakau sintetis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI, RTV. Dengan barbel seberat 10 kg, Zainal Abidin tega menghabisi istri sirinya saat tengah tertidur pulas di dalam kamar rumahnya di Desa Tanra Lili, Maros, Sulawesi Selatan. Penelusuran tim CSI di lapangan mengungkap beberapa hal mencengangkan dari kasus ini. Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama. Tuntut suami bekerja, istri tewas dianiaya. Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim ya Allah. Sri Ki Hidayanti tergeletak tak berdaya di atas kasur rumahnya di Desa Tanra Lili, Lekopancing, Maros, Sulawesi Selatan. Nafasnya berat, darah pun tak berhenti mengalir dari kepalanya. Di sisa-sisa nyawa yang tersisa, ia pun dievakuasi oleh para tetangga. Masih dalam keadaan setengah sadar, wanita berusia 41 tahun ini langsung dilarikan ke puskesmas terdekat dengan menggunakan mobil bak terbuka. Tim medis sibuk memberikan pertolongan kepadanya. Walau pada akhirnya, nyawa korban tak dapat tertolong karena luka yang sangat parah di bagian kepala dan wajah serta kehilangan banyak darah. Dari olah TKP di kamar korban, tim Inafis dan tim Reskrim Polres Maros menemukan satu benda khusus yang diduga berkaitan erat dengan kematian korban. Tak lain adalah sebuah barbel berwarna hijau muda dengan berat 10 kg. Selain karena benda ini tak jauh berada dari tubuh korban saat ditemukan, polisi dengan jeli juga menemukan bercak darah di beberapa bagian. Dalang dari kasus ini tak lain adalah pria ini. Ia berhasil diringkus tak lama setelah peristiwa keji itu terjadi. Zainal Abidin namanya, usianya 37 tahun. Zainal Abidin dan Sri Ki Hidayanti sudah menikah siri selama beberapa tahun terakhir. Ia mengaku kesal dengan korban, hingga puncaknya ia berkali-kali menghantamkan barbel seberat 10 kg ke arah wajah dan kepala korban. Langsung apa? Pukul. Apa lu pakai kan? Barbel. Berapa kali? 4 sampai 5 kali. Apanya yang kena? Entah apa isi hati Zainal Abidin ketika ia akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawa istri yang seharusnya ia cintai. Belakangan terungkap jika statusnya sebagai pengangguran adalah akar masalah.
5 luka lebam akibat hantaman benda tumpul akhirnya memastikan Sriki Hidayanti meninggal dunia. Ibu rumah tangga ini pergi meninggalkan 2 orang anak yang merupakan hasil pernikahannya yang sebelumnya. Miris, lantaran tak sampai 3 bulan kemarin, korban juga ditinggalkan oleh anaknya yang masih berusia 1 tahun akibat meningitis yang diderita. Tak ada yang menyangka jika pernikahan keduanya berujung tragis. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan interogasi, polisi menduga jika pelaku tega menghabisi korban saat korban tengah tertidur pulas di dalam kamarnya. Saking kesalnya dengan korban, pelaku pun berkali-kali menghantamkan barbel ke arah kepala dan wajah korban. Akhirnya terungkap pula alasan mengapa korban dihabisi dengan begitu sadisnya. Luka memar pada bagian mata, luka memar pada bagian pipi, dan luka pada bagian leher. Adapun barang bukti yang diamankan, yaitu pelaku melakukan penganiayaan dengan alat barbel, di mana motif pelaku sering bercekcok di awal karena di mana yang bersangkutan mungkin belum memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga hal tersebut istrinya selalu meminta untuk mencari pekerjaan. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Susan agar kita terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi setiap hari. Dan kali ini ada pelanggaran apa yang sudah terekam? Mari kita simak bersama videonya. Aduh, lihat nih sahabat. Bablas masuk jalur cepat sahabat. Pengendara motor, 2 pengendara nih sahabat. Ada yang datang nih. Nah, ada polisi sahabat. Udah bablas masuk jalur cepat. Mau muter balik karena di depan lagi ada razia. Tapi di belakangnya juga ada bapak polisi. Kaget nggak tuh? Hayo, mau gimana lagi sekarang kalau udah kayak gini? Puyeng kan pastinya. Tapi ini hal yang sangat membahayakan nyawa sahabat RTV. Di saat kendaraan lagi ramai-ramainya terus mau muter balik. Bahaya banget. Nah, mau tetap lanjut ketilang, mau muter balik pun sudah tidak bisa. Nah, sahabat RTV, tahukah kalian kalau di Indonesia ada pengelompokan jalur di jalan-jalan tertentu. Nah, jalur cepat dan juga jalur lambat sudah diatur pada pasal 108 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, jalur cepat hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 atau lebih. Kalau jalur lambat untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan yang kecepatannya lebih rendah. Jadi sudah ada rambu-rambu yang mengatur terkait dengan pemisahan jalur. Dan kalau pengendara masih ngeyel dengan beribu alasan akan dikenai sanksi sesuai pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak Rp500.000. Nah sahabat RTV, kalau ada rambu-rambu yang kita temui di jalan, baiknya kita sebagai pengendara mematuhi akan rambu-rambu tersebut. Demikian informasi dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Sahabat panik karena kekasihnya hamil. Seorang pria di Serang, Banten tega membunuh dan memutilasi kekasihnya itu. Polisi pun berhasil menangkap pelaku dan kini masih mendalami kasus ini termasuk memeriksa kejiwaan pelaku.
Mulyana, pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap kekasihnya Siti Amelia, akhirnya ditangkap anggota Satreskrim Polresta Serang 1 hari setelah potongan tubuh korban ditemukan. Saat penangkapan, pria 23 tahun yang bekerja di peternakan ayam itu pun mengakui semua perbuatannya. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolresta Serang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, pakaian korban, dan golok yang digunakan untuk memutilasi korban. Dan inisial M mengakui telah melakukan perbuatan pembunuhan dan memutilasi korban. Hubungan antara korban dengan tersangka adalah hubungan pacaran. Kenapa dia melakukan kegiatan atau tindak pidana pembunuhan? Karena korban tersangka kalut. Disampaikan oleh korban bahwa korban telah hamil 2 bulan. Karena panik, kalut, dan hilaf, akhirnya korban berencana atau berniat untuk menghabisi nyawa korban. 1 minggu sebelum penemuan potongan jasad korban, pelaku sempat menjemput korban di rumahnya. Di tengah perjalanan, korban mendesak pelaku untuk segera menikahinya karena mengaku telah hamil 2 bulan. Mengaku kalut, pelaku kemudian merencanakan untuk membunuh korban dengan mengajak ke daerah perkebunan. Keduanya sempat cekcok hingga pelaku akhirnya menghabisi nyawa korban dan memutilasi jasad korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube catatan seputar investigasi agar mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Pramadika Samudra, terima kasih. Sampai jumpa.